dari fatwa ulama-ulama besar kita yang muktabar. Saya kata-kata muktabar sisi keilmuannya tentang perkara agama ini. Mereka menyatakan demonstrasi bukan cara-cara Islami. Demonstrasi itu cara yang diadopsi dari orang-orang yang non-muslim. Apa nggih? Meniru cara-caranya orang-orang kafir. Dalam Islam tidak ada yang namanya demonstrasi. Yang pertama. Maka mereka mengatakan, ini fatwanya para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, dan juga yang lain-lain, barakallahu fikum. Yang namanya hak rakyat tidak bisa dituntut dengan cara demonstrasi sebab melanggar syar'i. Aspirasi masyarakat tidak akan mungkin dituangkan, disampaikan dengan cara demonstrasi sebab melanggar syar'i. Ya jangan heran kalau buntu. Sekuat apapun, sebesar apapun yang kamu keluarkan dari tenaga yang ada, ujung-ujungnya buntu. Tidak akan dibela, tidak akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Karena nggak syar'i. Ini ucapan sebagai mereka, buntu. Jadi gimana? Yang lebih besar lagi, buntu lagi, lebih besar lagi, buntu lagi, terus begitu. Ya buntu nggak syar'i. Ada kelas itu. Ngoten nggih. Nah, maka caranya bukan dengan demonstrasi, dengan cara bimbingan syar'i. Barakallahu fikum. Aspirasi itu disampaikan ya ikhwan dengan cara-cara yang baik. Di antara caranya barakallahu fikum dari kalangan ulama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh-tokoh nasional kita yang ditunjuk yang bisa mewakili suara rakyat datang kepada penguasa dengan baik-baik, dengan penuh wibawa. Nyampaikan kepada para penguasa. Ini aspirasi kami terkait dengan masalah ini baik-baik, bermartabat. Tidak melibatkan masyarakat banyak yang notabene mereka semua awam. Tidak bisa mendudukan banyak perkara pada tempatnya. Lebih banyak terpancing emosinya. Tidak menggunakan ilmunya, menggunakan dogmanya. Jangan melakukan mereka, para ulama saja. Yang berikutnya barakallahu fikum. Kewajiban kita hanya menasihati penguasa dengan cara yang baik. Kewajiban kita hanya menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Hasil itu tidak dibebankan pada kita. Hasilnya Allah Azza wa Jalla menentukan. Ketika berhasil, alhamdulillah. Ketika tidak, mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla hak kalian. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Sayakunu ba'di umurun tunkirunaha. Wa satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Akan ada sepeninggalku nanti atharah. Atharah itu kata para ulama, sosok penguasa yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak mementingkan masyarakatnya. Mengambil hak pribadinya secara utuh, mengharuskan masyarakatnya menunaikan kewajiban mereka sebagai masyarakat, tapi penguasa tidak memberikan haknya rakyat. Persis kayak yang bertanyakan tadi ya, namanya atharah. Akan ada nanti atharah dan perkara yang kamu ingkari. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami kalau kami mendapati masa seperti itu? Rasulullah mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kamu tunaikan hak-hak penguasa itu yang merupakan kewajiban kalian dan mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla haknya kalian. Nasihati dengan cara yang baik, selebihnya mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu cara syar'i. Kalau caranya syar'i, Allah yang merubah, Allah yang ngasih kemudahan, Allah yang membela, Allah yang memberikan taufik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maha kuasa ya Pak. Maka tempuh cara-cara syar'i, maka akan datang semua solusi. Semuanya akan ada. Barakallahu fikum yang antum harapkan selama ini. Jadi dikarenakan caranya enggak syar'i, makanya buntu terus.
Barang siapa yang bertawakal pada dirinya sendiri, maka dipasrahkan pada dirinya, tidak akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Barakallahu fikum. Difahami ikhwan? Paham sih?